Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yo. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Bacalah teks berikut dengan nyaring. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai atau sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Apa informasi yang kalian peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas tentang sebab dan akibat WC umum yang kotor. Cobalah untuk menemukan informasi yang lainnya. Sekarang ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di atas? Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ayo menulis. Ungkapkan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana. Kita mengamati gambar, lihat. Kita laporkan apa yang ada dalam gambar. WC umum yang kotor terlihat sangat menjijikkan. Lihat ya, jijik ya. Banyak sampah yang berserakan di dalam WC umum. Lihat tuh, banyak sampah yang berserakan. Selain itu, air menggenang di lantai WC umum. Lihat ya, menggenang tuh. WC umum yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Nah, pasti banyak penyakitnya tuh. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatan kalian, atau bisa juga di kolom komentar ya, tuliskan. Sekarang ayo mengamati. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Amati gambar berikut. Lihat, sabun batangan dapat dibuat menjadi beberapa bentuk hiasan. Misalnya, bentuk bunga, bentuk boneka, bentuk ikan, bentuk kura-kura, dan bentuk mobil. Tuh, mobil. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batang? Apa saja alat yang digunakan? Mari kita baca petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahan. 1. Pensil. Kemudian pahat ukir atau pisau. 3. Sabun. Cara membuatnya. 1. Sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Kemudian,
Tulislah sabun sesuai dengan gambar model yang diinginkan. Misalkan ingin mobil, ya gambar mobil. Kemudian ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. 4. Jika pahat ukir tidak ada, gunakanlah pisau. 5. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. 6. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir sehingga menyerupai model yang sempurna. 7. Hiasan selesai dan siap dipajang. Wow, hiasan sabun siap dipajang. Siapkan alat dan bahan lalu ikuti petunjuknya. Selamat mencoba. Lihat nih contohnya. Nih, lihat. Tuh pakai apa? Pakai tusuk gigi itu mah. Tuh ngukirnya pakai tusuk gigi. Ukir dulu buat apa nih? Buat kura-kura kayaknya. Ya benar, buat kura-kura. Kura-kura ninja. Lihat, menggunakan pensil juga bisa, menggunakan tusuk gigi bisa, menggunakan pensil. Gimana baiknya ya? Gimana enaknya kalian? Tuh, lagi membuat kepalanya, membuat tempurungnya. Pakai cutter. Kalian bisa membuat bentuk lain, misalkan mobil, buat bunga tadi, atau membuat boneka, bisa sesuai dengan imajinasi kalian. Selamat mencoba di rumah. Boleh dibantu orang tua ya, atau kakak, boleh. Kalian bisa membuatnya dengan sekreatif mungkin. Selamat dan semangat untuk mencoba. Tuh, sudah hampir selesai tuh, sedang membuat mata. Kalau udah dibikin ukiran langsung dibersihkan pakai sikat. Berikutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Di sini ada balok dengan posisi tertidur dan balok dengan posisi berdiri. Perhatikan polanya. Balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok berdiri. Nah, itu polanya. Tidur, berdiri. Supaya lebih paham, ayo berlatih. Tentukanlah pola bangun ruang. Selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Nomor 1. Nah, berarti ini balok tertidur, terus berdiri, berdiri. Balok tertidur, berdiri, berdiri. Kemudian ini juga tertidur, berarti ininya berdiri, berdiri ya pasti. Pola selanjutnya pasti berdiri, berdiri, karena yang lainnya juga sama. Tidur, berdiri, berdiri. Tidur, berdiri, berdiri. Tidur, berdiri, berdiri. Gampang ya. Nomor berikutnya. Hentikan sejenak videonya ya, lalu kerjakanlah. Setelah selesai, kita cocokkan. Nomor 2. Balok tertidur, tertidur, kemudian berdiri. Tertidur, tertidur, berdiri. Kemudian balok tertidur, pasti balok tertidur, lalu berdiri. Tertidur, tertidur, berdiri. Pasti gitu ya. Nomor 3. Berdiri, 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 terus tidur baloknya. Nah, itu polanya. Berdiri, 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 kemudian baru tertidur. Nah, itu polanya. Mudah ya. Nomor 4. Kita lihat dulu polanya. Tertidur, tertidur, berdiri, berdiri. Kemudian selanjutnya pasti tertidur, tertidur,
berdiri ya pasti. Berdiri, kemudian tertidur lagi. Tuh, satu lagi. Enggak. Nomor 5. Balok tertidur, berdiri. Berarti tertidurnya 3, berdirinya 1. Sekarang tertidurnya udah 3, berarti berdiri 1. Kasih berdiri 1, kemudian tidur lagi 1, karena itu pola baru. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.